Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pajak penghasilan dalam perspektif hukum pajak, analisis yuridis tindak pidana penggelapan pada PT ASEAN Agri Group. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayusna Mairafa dengan NIM 2408010 628 dengan nomor absen 39. Kenalkan, nama saya Pan Jamal dengan absen 32, NIM 2408010 620. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharani dengan absen 9 dan NIM 240801073. Pengertian pajak itu sendiri yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara kepada negara yang sifatnya memaksa dan diatur di dalam undang-undang. Penerimaan pajak dari pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk pengeluaran pemerintah serta mendukung kesejahteraan dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan itu sendiri, di mana pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya dengan ketentuan terbaru yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Selanjutnya kita akan bahas subjek dan objek PPh. Subjek PPh adalah pihak yang wajib membayar pajak penghasilan yang kita kenal sebagai wajib pajak. Berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008, subjek PPh terbagi menjadi 6: orang pribadi dalam negeri, orang pribadi luar negeri, wali sambil bagi, badan dalam negeri, badan luar negeri, dan bentuk usaha tetap atau UTBT. Sementara objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Cakupannya sangat luas, mulai dari gaji, laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta, hingga sewa pos Bank Indonesia. Intinya, hampir setiap bentuk penambahan nilai ekonomis berpotensi menjadi objek PPh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis pajak penghasilan itu sendiri. Di sini ada 8 jenisnya yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada pajak penghasilan atas gaji, upah, dan juga honorarium, di mana pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan juga pembayaran lain yang diterima oleh pegawai ataupun ASN. Yang kedua adalah PPh atas kegiatan impor dan transaksi tertentu, di mana pajak ini dipungut oleh bendahara pemerintah atau badan tertentu atas kegiatan impor atau pembelian barang dari luar negeri. Lalu yang ketiga ada PPh atas jasa, sewa, dan juga modal, di mana pajak yang dikenakan atas penghasilan dari jasa, sewa, dividen, bunga, dan juga royalti. Lalu yang keempat ada PPh atas penghasilan luar negeri, di mana pajak yang mengatur pengkreditan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima ada PPh angsuran bulanan, yang di mana pajak ini dibayar secara cicilan setiap bulan oleh wajib pajak sebagai pembayaran di muka. Lalu yang keenam ada PPh atas wajib pajak luar negeri, di mana pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Lalu yang ketujuh ada PPh atas penghasilan tertentu bersifat final, di mana pajak final atas penghasilan tertentu ini seperti bunga, deposito, sewa tanah atau bangunan, dan juga UMKM. Lalu yang terakhir ada PPh atas penghasilan kena pajak umum, di mana pajak ini mengatur tarif umum PPh bagi wajib pajak orang pribadi dan juga badan berdasarkan penghasilan kena pajak. Selanjutnya kita akan membahas kronologi kasusnya. Kasus ini bermula pada tahun pajak 2002 hingga 2005, di mana AAG melakukan manipulasi perpajakan secara sistematis dengan total pembengkakan 2,62 triliun rupiah melalui pembengkakan biaya operasional, rekayasa pembelian ekspor, dan pengecilan pendapatan penjualan. Dana hasil penggelapan kemudian dialirkan ke perusahaan-perusahaan fiktif di negara tax haven seperti Hong Kong, Mauritius, dan British Virgin Islands. Lalu kasus ini terbongkar pada November 2006 ketika Vincent selaku Group Financial Control AG membobol berangkas perusahaan di Singapura. Ia kemudian menyerahkan diri ke KPK pada 1 Desember 2006 beserta dokumen bukti skema transfer pricing ilegal AG yang lalu diteruskan ke DJP. Proses hukum berjalan panjang. Vincent divonis 11 tahun penjara pada 2008, lalu pada 2012 Mahkamah Agung memvonis Suhaus selaku tax manager AAG bersalah dengan denda pidana 2,52 triliun rupiah. DJP kemudian menerbitkan 108 SK PKB senilai 1,96 triliun rupiah pada 2013. Namun seluruh keberatan yang diajukan AAG ditolak. Pada 2015, MA menolak seluruh peninjauan kembali AAG melalui 3 putusan sehingga kewajiban pajak AAG bersifat final dan mengikat.
Selanjutnya yaitu hukum pelanggaran. Pada pasal 39 ayat 1 huruf D dan F dalam UU KUP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap serta menunjukkan atau menggunakan dokumen palsu dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda sebesar 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya pada pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan, yaitu perbuatan memiliki atau menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau negara. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan yang terakhir pada pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang mengatur bahwa setiap orang yang menempatkan, mengalihkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang dikenakan atau diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dipidana. Ancaman sanksinya berupa pidana paling lama 20 tahun serta denda paling banyak sebesar 10 miliar. Mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai kronologi kasus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus yang sudah tadi dijelaskan. Di mana di sini saya lebih memfokuskan pada dampak dan juga sanksi. Di mana dampak dan sanksinya ini yang pertama ada kerugian negara sebesar 2,62 triliun, lalu juga wajib membayar kurang pajak yaitu PPh dan juga PPN. Ketiga ada dikenakan denda hingga 200% dari pajak yang terutang. Lalu yang keempat diterbitkannya SKPKB dan juga SKPKBT oleh otoritas pajak. Lalu yang kelima ada dilakukan penagihan aktif seperti teguran, surat paksa, dan juga penyitaan aset. Selanjutnya ada aset perusahaan dapat disita untuk menutupi kerugian negara. Ada pula pengurus perusahaan dapat dipidana penjara. Selanjutnya ada kasus dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, lalu juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Dan yang terakhir menjadi contoh penting untuk menegakkan hukum yang pajak yang tegas. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan pajak masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum jelasnya peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan korporasi serta adanya praktik pemindahan keuntungan ke luar negeri yang sulit diawasi. Selain itu, proses penyelesaian menjadi kompleks karena melibatkan dua jalur sekaligus, yaitu administrasi perpajakan dan juga pidana. Di sisi lain, penarikan kembali aset juga tidak mudah karena sebagian aset telah dipindahkan atau terkait dengan pihak lain sehingga menghambat pemulihan kerugian negara secara optimal. Baik, untuk penyelesaian kasus itu sendiri yaitu pada poin pertama, penanganan perkara dilakukan melalui jalur administrasi berdasarkan pasal 44B UU KUP dengan kewajiban melunasi seluruh pajak terutang beserta sanksinya sebagai syarat penghentian proses pidana itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu proses hukum tetap dilanjutkan hingga tingkat Mahkamah Agung yang menempatkan atau menetapkan kewajiban pembayaran kekurangan pajak atau denda. Negara melakukan tindakan penegakan secara tegas melalui penyitaan aset dan penagihan fiktif guna mengembalikan kerugian negara itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya peningkatan pengawasan, keterbukaan kepemilikan perusahaan, serta kerjasama lintas negara untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Setelah pemaparan sebelumnya, kita sampai pada solusi atau upaya perbaikan dan juga kesimpulan. Pada solusi dan upaya perbaikan, dari kasus AG ada 6 upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Pertama, mewajibkan transparansi beneficial ownership agar perusahaan fiktif tidak mudah dibentuk sebagai kendaraan penggelapan pajak. Kedua, merevisi UU KUP untuk mengatur secara eksplisit pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan hanya menjangkau pengurusnya saja. Ketiga, memperkuat pengawasan ke transfer pricing dengan kewajiban dokumentasi yang lebih ketat. Keempat, memperluas kerjasama internasional melalui program ARI agar aliran dana ilegal luar negeri dapat terdeteksi. Kelima, menyinkronkan jalur administratif dan pidana agar tidak saling berputar secara prosedural. Dan keenam, memperkuat mekanisme out of court settlement pada dalam pasal 44B UU KUP dengan prosedur yang lebih jelas dan kepastian hukum yang lebih kuat. Lalu, sebagai kesimpulan, kasus PT Asian Agri Group membuktikan bahwa penggelapan pajak berskala besar tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum secara keseluruhan. Manipulasi senilai 2,62 triliun rupiah yang dilakukan selama 4 tahun menunjukkan betapa canggih dan terencananya praktik tax evasion lintas jurisdiksi. Kasus ini juga mengekspos 3 kelemahan mendasar: belum adanya regulasi pidana korporasi dalam UU KUP, tidak jelasnya mekanisme eksekusi aset yang diagunkan ke pihak ketiga, serta ketiadaan prosedur yang tegas terkait keberatan atas SKP berbasis putusan pidana. Oleh karena itu, reformasi yang dilakukan bukan sekedar penegakan hukum yang reaktif, melainkan pembenahan sistem secara struktural melalui penguatan regulasi, transparansi korporasi, dan sinergi kelembagaan yang sulit antara DJP, Kejaksaan, KPK, dan PPATK.